Amin. Salam. Salam. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Ada sukacita? Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kembali saya mengundang bangkit berdiri, kita fokus untuk membaca firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia didalam 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus. Jawab Yesus katanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya pada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, kita sudah masuk kepada Minggu Prapaskah. Itu dihitung dari hari Rabu kemarin. Yang disebut hari Rabu itu sebagai hari Rabu Abu, karena itu memulai titik puasa daripada Tuhan Yesus 40 hari sampai nanti dia naik di salib, saudara. Dan kita melihat di sini mengenai pencobaan, bahwa hidup di dunia ini dari mulai manusia pertama menghadapi pencobaan, dan pencobaan atas Adam dan Hawa yang dimulai dengan Hawa kalah manusia pertama itu, Adam yang pertama, tetapi Adam yang kedua yaitu Yesus, dia menang. Kita melihat ketika Hawa itu dicobai dan mereka jatuh dan mereka mati, sehingga umurnya tidak sampai lagi 1 hari atau 1000. Demikian terus manusia itu jatuh ke dalam pencobaan, sehingga umur manusia itu bertambah singkat karena kalah di dalam pencobaan sampai hari ini. Manusia banyak menjadi lebih pendek sebenarnya berkatnya dan lain sebagainya ketika kita tidak menang di dalam pencobaan. Yang kedua, saudara, yang mau kita lihat di masa Prapaskah ini adalah bahwa hidup itu adalah peperangan. Kalau tadi pencobaan Adam dan Hawa jatuh, bangsa Israel juga dicobai dan mereka jatuh. Nah, jadi hidup ini penuh dengan peperangan dan pencobaan. Pencobaan baik dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita dapat pencobaan, demikian juga peperangan. Saudara, bukan saja peperangan secara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa, kerajaan demi kerajaan, tetapi juga peperangan di dalam alam roh.
Dan peperangan yang paling mengerikan adalah peperangan di dalam alam roh. Itu yang dihadapi oleh Yesus Kristus, saudara. Dan Yesus Kristus memenangkan pencobaan dan peperangan itu, saudara. Saudara, tempat Tuhan Yesus itu mendapatkan pencobaan sampai sekarang ada. Dan bukit tempat itu disebut dengan Mount of Temptation. Masih ada bukit itu, bahkan di bukit itu, ya, dataran tinggi itu ada berdiri di situ satu gereja Yunani Ortodok untuk mengingat tempat Yesus dicobai. Tempat Tuhan dicobai yang pertama, di situ ada satu batu. Kalau saudara ada uang, ada berkat, pergi sana melihat ada satu batu yang besar. Itulah tempat pencobaan pertama di mana Yesus dicobai iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Rubahlah batu ini, dia tunjuk suatu batu yang besar untuk menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti ya saja, tetapi dari setiap ucapan kata-kata yang keluar dari firman Allah. Jadi saudara, di bukit itu juga ada gua-gua. Gua itu salah satu gua adalah tempat Tuhan Yesus berpuasa. Jadi dia berteduh di situ. Ada masih sekarang kalau saudara mau jadi turis ke sana. Saudara, di bukit itu dan dari bukit Mount of Temptation ada satu biara, ya, biara Katolik Ortodok di sana berdiri. Ada di situ juga para rahib. Kalau dibilang rahib itu orang-orang yang mau menjadi pastor dan mereka pantang menikah. Saudara, mereka rajin berpuasa mengingat bagaimana Tuhan Yesus berpuasa. Saudara yang kekasih, dan dari bukit itu kita bisa melihat kota Yeriko. Saudara, kalau saudara ada berkat boleh pergi ke sana, bahkan ada satu toko katanya di sana. Saudara, tempat membeli makanan, orang yang datang ke sana. Saudara melihat tempat Tuhan Yesus dicobai dan dia menang. Ada juga si toko yang namanya toko pencobaan kalau diterjemahkan, saudara. Saudara kekasih, bahwa dalam hidup ini kita penuh dengan pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus dicobai? Karena dia ada satu tugas besar. Tugas besarnya adalah dia diturunkan ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan untuk itu dia harus menjelma menjadi manusia, 100% manusia. Dan sebagai manusia dia akan merasakan apa yang namanya kepanasan, kelaparan, sakit, ya, cobaan. Saudara, kalau Yesus sebagai Allah ketika dicobai dia pasti menang. Dan tidak ada yang bisa mencobai Allah. Tapi iblis mau menempatkan Yesus hanya sebagai manusia. Dia tidak menempatkan Yesus dari sisi keilahiannya di dalam mencobai itu, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengingat bahwa di dalam hidup ini ada saja pencobaan, dan Allah mau supaya kita menjadi orang yang menang. Jadi dia untuk mulai pelayanan itu yang besar, itu yang mengerikan itu, sebab dia harus naik ke salib. Sebagai manusia pasti ketakutan, kita keinjak beling atau paku aja berdarah, kita sudah cemas sekali. Ya, apalagi Tuhan Yesus, dia tahu dia harus naik ke salib. Sebab itu dia perlu persiapan diri, puasa 40 hari 40 malam. Saudara boleh bayangkan di padang gurun, ya, di sana yang ada batu-batu dan tanah gersang, pasir. Sampai sekarang tempat itu adalah tempat yang kering. Tidak ada pohon-pohon yang tinggi, tidak ada. Bahkan air tidak ada, susah didapatkan. Dan Tuhan Yesus sebelum ke sana, saudara, dia harus mengikuti satu tahap. Tahap yang pertama, tentu saja setelah dia lahir besar dan setelah umurnya kira-kira 30 tahun. Sebab itu persyaratan untuk menjadi imam dalam agama Yahudi. Yesus harus tepat berusia sekitar 30 tahun, cukup matang secara pikiran. Dia pun harus pergi ke Sungai Yordan menghadapi, merendahkan diri pada seorang nabi yang membuka jalan, yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Dia pembuka jalan bagi juru selamat. Ketika dia sampai di sana, dia melihat teriakan daripada Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan banyak orang dibaptis. Tiba-tiba Yesus datang ke Sungai Yordan dan dia mohon untuk dibaptis, dan request itu tadinya ditolak oleh Yohanes Pembaptis dan akhirnya diterima karena Tuhan Yesus katakan, karena demikianlah seharusnya kita mengikuti kehendak Allah. Artinya Yesus harus menerima baptisan air itu, baptisan selam. Dan setelah dibaptis, datanglah Roh Kudus
memenuhinya, penuh dengan Roh Kudus. Dan kedengaranlah suara yang mengatakan dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Artinya inilah anak yang kutentukan menjadi juru selamat. Dia akan mati di kayu salib. Dia akan mati, aku persiapkan dia. Aku hadirkan dia dari Roh Kudus lahir di Bethlehem. Dan dia besar, dia harus menerima kuasa itu. Dan sebelum dia menerima kuasa Roh Kudus, dia harus menerima baptisan. Tanda dia merendahkan diri, tanda kedagingannya dibenamkan. Kemanusiaannya, dagingnya harus ditinggalkan dalam baptisan itu. Dan setelah dia keluar dari air, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah penuh Roh Kudus menuntun dia. Di dalam diri Yesus ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Menuntun masuk ke padang gurun. Habis puasa goodbye Yohanes. Dan Yohanes pun tinggalnya di padang gurun. Makanannya adalah belalang. Dan dia pergi ke padang gurun itu, dituntun oleh Roh Kudus dan disuruh oleh Roh Kudus puasa, ya. Puasa. Kalau mau kuat dalam pencobaan, memang kita harus kuat berpuasa, saudara, sebab godaan kita ada di mana-mana. Lamanya 40 hari. Dan kenapa harus 40 hari? Ini punya arti. Saudara boleh meriak, Elia berpuasa 40 hari, Musa berpuasa 40 hari, itu tokoh-tokoh besar. Dan Yesus Kristus berpuasa 40 hari, terhitung dari hari Rabu kemarin. Tidak dihitung hari Minggu untuk acara itu, saudara. Nah, saudara, barulah iblis datang. Lagi kelaparan, saudara boleh bayangkan puasa untuk syarat menjadi gembala atau pendeta di GPD. Dia harus puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan harus doa siang malam. Baru itu saya, saudara, udah terus cekung. Kita tidak tahu apakah Tuhan Yesus juga tidak minum, ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas 40 hari, kalau saudara pernah menonton film tentang Tuhan Yesus, dia kurus kering, cekung sekali, tulang tengkorainya boleh kelihatan, dan dia jalan sempoyongan, begitu lapar. Seperti dikatakan setelah puasa 40 hari, baru laparlah dia. Artinya begitu lapar, bukan berarti sebelumnya dia tidak merasa lapar, tapi begitu lapar sekali. Saudara, dia ada di dalam titik kelemahan yang terendah secara fisik. Saudara, kalau kita sakit, kalau kita lagi ada tidak enak badan, kita mengganggu pikiran kita, mengganggu keputusan kita untuk ambil keputusan. Kalau kita lagi sakit apapun, baik sakit jasmani, sakit jiwa apalagi, pasti kita tidak fresh untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kalau kita lagi susah, ada masalah, ada persoalan, yakinlah saudara tidak bisa jernih mengambil keputusan. Kalau saudara sedang luka hati, sedang sakit hati, dan tiba-tiba saudara diminta pendapat, ambil keputusan, pasti keputusan saudara tidak jernih. Dan Tuhan Yesus merasakan susahnya karena dia takut menghadapi salib itu. Itu sebabnya dia pernah berdoa, ya Bapa, jikalau boleh lakukanlah cawan ini. Sebenarnya dia ingin menyingkirkan Via Dolorosa, dia tidak mau. Tetapi dia mengasihi saya dan saudara. Saya harus mati bagi pendeta GPD Eklesia Sagurijaya. Saya harus mati bagi jemaat di sana. Saya harus mati bagi orang yang mau percaya kepadaku, supaya mereka diselamatkan. Itu satu keyakinan di dalam diri saya sebagai hamba Tuhan, sehingga harus semangat melayani. Bahwa Yesus telah mati bagi saya harus kuat di dalam pencobaan dan di dalam peperangan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita harus menang, karena hidup ini adalah pencobaan. Dari bangun sebagai bapak, mungkin sudah dapat cobaan dari anak, sudah dapat cobaan dari istri. Sebagai ibu, mungkin sudah dapat cobaan dari suami, dari istri, dari anak, dari tetangga, dari mana-mana. Dan yang kedua, saudara, hidup ini adalah peperangan. Peperangan melawan daging kita, peperangan melawan nafsu kita, peperangan di dalam melawan kuasa-kuasa roh jahat. Hidup peperangan. Dan Yesus Kristus hadapi itu dan dia harus menang. Kita melihat cobaan-cobaan itu. Yang pertama, saudara, satu pagi saya ada urusan pagi yang melihat bagaimana berapa banyak orang jalan itu
berjalan, naik kendaraan satu tujuan, begitu padat, macet, waduh. Untuk apa? Untuk nafkah. Itulah manusia. Untuk satu tujuan. Kita mencari berlelah untuk satu tujuan, untuk makanan kita, untuk keperluan hidup kita di dunia ini. Dan itulah cobaan yang pertama bagi Yesus Kristus. Setelah berpuasa, lapar sekali. Begitu sempoyongan. Dan iblis selalu datang ketika orang dalam nadir diri yang terendah. Ketika kita sangat lemah, ketika kita sakit jasmani, ketika kita sakit perasaan, di situ iblis mencobai. Ketika saudara kehilangan pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada penolong, macam-macam, pokoknya susah. Iblis selalu datang mencoba. Karena apa? Dalam kelemahan orang gampang jatuh. Amin. Ya. Dalam kelemahan itu orang gampang jatuh. Dan waktu dia begitu lapar, ya, kita kalau udah lapar, jalan aja punang-punang. Dari duduk ke berdiri itu mau jatuh, saudara. Ya. Kalau kita sakit bisa seperti itu, kalau kita kurang darah bisa seperti itu. Ya, kalau kita gak makan, dari mana vitamin, multivitamin, air, pasti kita darah kita pun turun sekali. Tekanan darah kita pasti turun. Keseimbangan pikiran hampir blank. Dan datanglah tiba-tiba si penggoda itu. Saudara, bagaimana membayangkan iblis? Apakah saudara membayangkan iblis itu seperti dalam film horor yang sangat mengerikan? Tidak, saudara. Yang saudara bayangkan bahwa iblis itu tampilnya mengerikan, ya, panjang rambutnya, matanya demikian, ada tanduknya, giginya keluar, dan lain sebagainya. Jangan pernah bayangkan sosok iblis seperti itu, tidak ada. Dan secara umum iblis tampil dengan cantik dan ganteng dan ramah tamah. Dan ketika Yesus ada dalam penderitaannya, kelaparannya, kenapa saudara dia dicobai? Dalam Injil Matius dan Injil yang lain, sebab firman Tuhan hari ini diambil menurut Rasul Lukas. Menurut Rasul Matius lain lagi, bahkan urutannya berbeda. Yang pertama semua sama, yang kedua berbeda. Tapi hari ini kita melihat menurut Rasul Lukas, dia mencatat menurut urutan Rasul Lukas. Rasul ini sama-sama menempatkan yang pertama pencobaan adalah soal makanan. Yang pertama dikatakan, lapar kan? Mau makan? Kau kan anak Allah. Ngapain pakai puasa-puasa? Dan kalau mau makan aja, ubah aja ini batu yang besar ini. Dan sekarang masih ada batu itu cukup besar, supaya saudara bisa mengenang bagaimana iblis itu mencobai Tuhan kita. Jika engkau anak Allah, ubah batu ini tetap kau bersandar menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas menegur dia. Jangan engkau, ya, melakukan hal itu, sebab manusia bukan hidup daripada roti saja. Tadi kan mau merubah batu menjadi roti, tapi dari setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah firman yang dikutip dari kitab Ulangan. Situ diingatkan saudara bagaimana bangsa Israel satu kali begitu angkuh. Mereka keluar dari Mesir, mereka ingat makanan enak di Mesir. Tapi ketika dalam perjalanan Tuhan izinkan jemaat Israel lapar. Saudara, kalau saudara lagi lapar, lagi tidak ada makanan, lagi tidak ada berkat, jangan langsung saudara takut. Tuhan seringkali mengizinkan kita datang dalam situasi seperti itu supaya kita bukan mengandalkan sekedar makanan, tetapi juga berdoa mengingat firman Allah. Kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga berkata demikian. Jadi ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu. Itu nomor 1. Membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. 3 ya. Dan memberi engkau makan mana. Bukan lagi makanan dari Mesir, tapi dari surga. Setelah Tuhan turun tangan, turunlah mana. Memberi engkau makan mana yang tidak
kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk tujuannya apa? Membuat engkau lapar. Tujuannya apa? Dan diganti makanan malaikat, yaitu manna dari surga, membuat engkau mengerti. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita hanya sibuk cari makan, lupa cari Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan katakan jadi berkat, kau dapat jadi. Walaupun saudara capek cari makan, bahkan udah dapat makan, kalau Tuhan katakan kau lupa cari aku ya, dapat makanan tapi sayang kau tidak bisa makan itu, perutmu tidak bisa mencerna. Bisa nggak? Udah ada makanan, kita mau andalkan itu, kita lupa Tuhan dan tidak jadi berkat. Tuhan bisa membuat kita menolak semua makanan. Tuhan bisa membuat kita alergi dengan makanan, alergi dengan minuman, supaya membuat orang mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, dari makanan, dari pencarian kita, tapi hidup daripada semua ucapan Tuhan, semua firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan rezekimu takkan kemana-mana, pasti Tuhan berkati. Diberkati? Nanti. Kalau Tuhan katakan udah berusaha, udah ada backing, semua sudah ada. Kalau Tuhan katakan tidak apa? Tidak. Jadi jangan pernah lupa Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab iblis itu, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, andalkan Tuhan. Jangan andalkan makanan yang ada pada kita. Andalkan Tuhan. Sehingga apa yang kita makan itu menjadi berkat. Sebab semua itu adalah daripada Tuhan. Menang iblis di situ? Kalah. Siapa yang menang? Tuhan Yesus. Tapi iblis tidak diam. Pencobaan makanan lutus Tuhan Yesus. Saudara, ternyata bukan begitu mudah menjadi pengikut Tuhan. Tuhan Yesus dicoba, coba bayangkan ya. Baptis sudah. Saudara yang dibaptis? Oke. Penuh Roh Kudus sudah. Saudara penuh Roh Kudus? Kita tanda tanya sama saudara. Saudara puasa? Itu juga jawaban sama saudara. Begitu hebat, tetapi dicobai. Jadi hidup ini adalah penuh dengan pencobaan. Jangan saudara katakan, aku sudah hidup baru, kenapa masih ada persoalan Tuhan? Aku udah melakukan ini, aku udah menyangkal diri, aku udah ini. Kenapa ada masalah Tuhan? Kenapa ada cobaan? Saudara harus menang. Amin. Jadi jangan saudara katakan, aku udah bisa, kau udah bisa, udah dibaptis aku tidak akan bisa begini lagi. Bisa. Tapi saudara harus menang. Aku udah penuh Roh Kudus, aku udah berdoa 10 malam, aku lebih kuat. Saudara jangan lupa, cobaan tetap ada dan saudara harus menang. Itu intinya. Jangan menyerah. Yesus tidak menyerah. Dia tidak mau seperti Adam yang pertama atau seperti orang Israel. Pencobaan yang kedua menurut Rasul Lukas, iblis membawanya ke satu bukit. Ini sudah di lokasi yang berbeda, bukan dari daerah Yeriko tadi lagi. Bergerak ke daerah bukit yang ada di Yerusalem. Yuk, naik mereka ke atas. Kemudian dalam sekejap mata, membukakan mata. Sebenarnya dari bukit itu tidak bisa nampak semua kota. Ya, setinggi apa bukit itu? Ya, dengan bumi ini yang begitu bulat, nggak mungkin melihat ya kerajaan yang bagian bawah daripada kota itu. Tapi itulah iblis. Dalam sekejap diperlihatkannya. Tahu anak-anak kan? Lihat. Semua ini, semua keindahan dunia, kerajaan ABC, semua segala gemerlap kekuasaannya akan kukasih kepadamu. Apa bisa dia kasih? Memang Tuhan izinkan menguasai. Ya Tuhan izinkan menguasai. Tetapi satu kali nanti sebenarnya semua itu adalah milik Yesus Kristus. Semua lutut akan bertekuk lutut di kaki Yesus, Raja di atas segala raja. Semua mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Siapapun, apapun kepercayaannya satu kali.
Tetapi iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, ya, asalkan engkau mau sujud menyembah aku. Jadi keinginan daripada iblis bagi kita adalah nomor satu, tadi katakan, pentingkan perutmu. Yang kedua, pentingkan menyembah aku kalau mau dapat kekuasaan, mau dapat jabatan, mau dapat kedudukan, mau dapat apa saja, minta sama aku. Semua akan diberikan. Tetapi saudara, apa saja yang diberikan oleh iblis, tidak ada yang free, ada tumbangnya. Tidak ada yang gratis. Apapun. Iblis bisa kasih jabatan sama saudara? Halo, bisa? Oh, bisa, gampang. Tak pun pakai iblis, pakai uang bisa. Sembarang aja. Itu contoh-contohnya ya. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dan Tuhan Yesus pun menjawab tentang hal ini. Oh, dia pikir semua itu kuasa iblis dan pemberian iblis. Dia tidak tahu semua yang ada di istana. Siapa yang duduk, siapa yang bekerja, apa isi istana. Itu aku yang mengatur. Tuhan Yesus mengutip lagi dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 13. Saudara kembali buka Alkitab saudara, kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan ayat ini saudara, Ulangan pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, ini mengenai orang Israel ya, yang sombong, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar, yang tadi diberikan ya, dan rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Baik sekali Tuhan itu bagi orang Israel ya, dikasih kota, dikasih rumah ya untuk didirikan, yang tidak kau isi. Jadi artinya dikasih rumah dan isinya bukan mereka yang mencari, Tuhan kasih isinya, Tuhan kasih berkat. Sumur-sumur dikasih yang tidak kau gali, nggak digali, Tuhan kasih subur bagi mereka. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, ada berkat. Saudara pernah makan anggur? Pernah? Genap ayat ini, saudara tidak tanam. Pernah pakai minyak zaitun? Punya kebunnya? Tapi saudara punya. Begitulah orang Israel, ya, rumahnya diisi Tuhan. Itulah berkat itu. Kebun-kebun dikasih, tinggal mereka petik. Begitu berkat diberikan. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, saudara sudah mulai diberkati, jangan lupa Tuhan. Maka berhati-hatilah. Kalau saudara makin diberkati, hati-hati. Makin dapat rezeki, hati-hati. Makin dapat uang, hati-hati. Makin dapat anak, hati-hati loh. Makin dapat cucu, hati-hati. Kan tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Makin dapat berkat, hati-hati. Apa sini katakannya? Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan dikatakan demi namanya lah harus engkau bersumpah. Jangan melupakan Tuhan. Itu untuk yang kedua. Dan hanya kepada Dialah engkau beribadah. Jangan lagi beribadah kepada hal-hal yang lain. Hanya kepada Tuhan. Artinya saudara, kalau kita dapat kerajaan, tadi katakan, Tuhan kasih nanti ini, Tuhan bisa kasih. Dikasih rumah, bahkan isi rumah saudara Tuhan kasih. Apa saja Tuhan kasih, semua lengkap, komplit. Hati-hati. Banyak orang kalau sudah makin diberkati, sombongnya minta ampun. Berani melawan Tuhan, lupa Tuhan. Sekali curhat ya almarhum pendeta di Pelita. Dia sakit waktu itu dan Bapak Gembala masih pengerja di sana bincang-bincang waktu itu.
curhatnya ada kira-kira 8 jemaat kakap. Tiba-tiba angkat kaki dan mereka bikin cerita ke jemaat biar tahu si Romi, maaf kata saya ucapkan namanya, tanpa perpuluhan kami biar tahu rasanya. 8 pengusaha kakap jemaatnya angkat kaki karena satu kali diingatkan Bapak Gembala yang lain. Dan setelah angkat kaki nggak lama kemudian, bulan selanjutnya ada yang perusahaan yang nggak jalan lagi, bahkan ada ketangkap harus masuk penjara. Berhati-hati kalau diberkati, jangan seenaknya ngomong. Jangan seenaknya ngomong. Dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan yang menentukan berkat, mau mengisi PT kita dengan berkat, Tuhan bisa isi. Tapi mau mengosongkan, Tuhan bisa. Memberkati rumah saudara untuk diisi, Tuhan bisa. Sebab dia Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pemuda remaja, jangan melupakan Tuhan. Saudara makin diberkati. Pemuda remaja makin diberkati. Saudara yakin makin diberkati? Ini perlu diingatkan iman saudara. Saudara yakin makin diberkati? Harus yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir diberkati. Tapi satu kali Tuhan coba dulu. Jangan dulu ada mata. Dan mereka mulai bersungguh-sungguh bertengkar sama hamba Tuhan Musa, bertengkar. Oh, dilawan hamba dia. Udah. Barulah mereka datang minta maaf kepada Tuhan melalui Musa. Dan akhirnya turunlah manna dari surga. Dan air yang tidak ada didapat itu Tuhan Yesus keluar dari batu karang itu, dari Tuhan Yesus. Air yang sejuk untuk memberi mereka minuman secara. Jadi yang kedua yang perlu kita ingat, jangan lupakan Tuhan, beribadahlah kepadanya. Masih senang beribadah kepada Tuhan? Halo? Masih? Jangan lupa beribadah kepada Tuhan apapun cobaan yang datang. Sebab bangsa Israel sengaja dikasih tidak dulu makan, lapar, dan mereka lupa Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan mereka. Yang terakhir saudara, pencobaan yang ketiga yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah Yesus disuruh naik ke hubungan bait Allah, ke gereja tinggi. Dia naik ke loteng yang tinggi, ke menara gereja itu. Tentu sangat mengerikan melihat ke bawah. Dan iblis bilang, kau anak Allah kan? Sebenarnya dia mengatakan kau itu kalau memang anak Allah, kalau kau terjun pasti nanti namanya anak Allah, anak raja, engkau pangeran. Akan datang malaikat-malaikat nanti melindungi. Tapi sebenarnya Yesus juga manusia 100%. Manusia 100%. Itu sebabnya dia lapar, sedih, menangis. Dia mau mencoba Yesus Kristus apa mau terjun. Dia sadar bahwa dia adalah manusia, tapi iblis mau mencoba dia. Iblis lebih taat kepada Tuhan. Dia tahu jangan mendengar suara iblis, terjun saja. Tetapi langsung Tuhan Yesus marah kepada dia. Dan dia mengatakan, mengusirnya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab kalau nanti terjun Tuhan Yesus, dia sedang mencobai Tuhan. Sebagai manusia, dia mencobai Tuhan. Coba, bukankah aku sebagai manusia kalau aku jatuh ya pecah kepalaku, kakiku remuk. Tapi aku kan juga anak Allah. Nanti memang ada dalam kitab Mazmur, malaikat-malaikat akan datang menatang. Aku terjun ini sebagai apa? Sebagai manusia kah? Atau sebagai putra Allah? Sebagai manusia aku ikuti suara iblis itu, pecah kepalaku. Sementara tugasku kalau aku mati, aku belum naik ke salib untuk mengampuni dosa manusia. Kalau aku terjun, aku mati, aku tidak jadi disalib. Iblis akan tertawa, aku mati sia-sia. Itu sebabnya dia tahu kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Aku mau, sempat aku tunjukkan kuasaku dan aku mati, aku tidak lagi pikul salib, tidak bisa diselamatkan lagi para hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Tidak bisa lagi diselamatkan jemaat di sini karena tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus yang kita rayakan di setiap awal bulan
di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus langsung berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Penundukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini mengutip satu ayat dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 7. Mari kita buka ayat ini. Kitab Keluaran pasal 17 ya, Keluaran pasal 17 ayat. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Itu kisah daripada orang Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Itu soal air yang pahit. Dan ketika mereka ingin air, mereka ambil si pahit, waduh, bertengkar sama Nabi itu. Mereka juga bertengkar. Mereka lupa kepada Tuhan. Tidak ada di Tuhan di sini. Tak ada di tempat ini. Tak betul lagi Musa itu menuntun kita. Gak ada Tuhan. Masa dikasih air ini yang pahit? Padahal Tuhan mencoba mereka. Mereka masih mengetahui ada Tuhan itu. Kalau saudara sakit, apakah saudara masih merasa ada Tuhan? Halo? Saat sakit, merasa ada Tuhan? Tergantung iman saudara. Orang Israel di situ nggak ada minuman. Mana Tuhan? Ketika saudara ada masalah, saudara pikir tidak ada Tuhan. Saudara sedang terluka, sakit hati, saudara merasa tidak ada Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Dia sejauh iman saudara. Jauh iman saudara. Saudara panggil nama dia, dia hadir. Dia ada sejauh doa. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Telah mencobai. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan. Kalau aku terjun, seolah-olah Tuhan tidak lihat, Tuhan akan tolong. Bagaimana Tuhan tidak mau menolong? Apakah biarkan kepala pecah? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Apapun yang terjadi, kemanapun saudara ketika berjalan sendiri, saudara ketakutan, saudara yakin ada Tuhan di sampingmu? Halo? Yakin Tuhan ada di sampingmu? Ketika saudara jalan sendiri, mungkin malam hari, ketakutan. Ketika tinggal di rumah sendiri, hujan lebat, tidak ada mama papa. Ya, sendiri. Saudara takut? Saudara harus katakan, Tuhan, kirimkan malaikatmu melindungiku. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini iman. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan cobaan, dan jadilah saudara menang. Hidup ini penuh dengan peperangan, jadilah saudara menang. Amin Bapak Ibu. Jadilah saudara, andalkan Tuhan. Yang kedua tadi katakan, jangan malu. Kita ini saudara mau menjadi hebat. Kemarin kami ada rapat sekarang, ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Saya juga nanti meminta tolong sama jemaat. Kebetulan ketua majelis daerah mengutus kami akan mengadakan KKR Paskah nanti di Batas ini. Ada 2 event besar akan terjadi di bulan-bulan ke depan. Yang pertama adalah hari ulang tahun 50 tahun GPDI di Kepri, termasuk di Batam. 50 tahun kan dirayakan besar-besaran nanti saudara. Dan semua pengerja yang dirintis oleh Pendeta Almarhum Roni Gold akan dikumpulkan. Kami akan mengadakan satu acara yang akbar nanti. Ya, tentu itu acara yang besar dan makan biaya. Yang kedua, saudara MD yang ada sekarang akan membuat KKR, akan mengundang semua hamba-hamba Tuhan Sekepri ini ada di Batam. Ada KKR, ada seminar, dan kalau uangnya cukup akan mengundang jemaat-jemaat juga untuk hadir dalam KKR Paskah itu. Jadi saudara, hamba Tuhan di sini ditunjuk sebagai ketua buat KKR itu. Jadi harus mengundang hamba Tuhan buat rapat besok ada di Pastori. Dan buat itu hari Senin masuk ya, hari Senin jam 10 pagi sampai 12 makan siang. Mohon jemaat bisa bantu siapkan makanan. Siapa yang berkenan ya, kita bicarakan tentang hal itu, karena hamba Tuhan rapat gimana mau siapin makanan mereka ya? Ya nggak bisa.
Mungkin. Jadi minta tolong nanti jemaat juga boleh peduli dengan hal ini. Dan dalam satu rapat kami di Morning Bakery di Aviary, satu hamba Tuhan bilang begini, pantas, kasihan ya, orang-orang Batak ada yang menang di sini. Itu urusan politik, ngapain kita bahas? Kita ini mau banyak kegiatan besar. Ya iyalah, semua mau maju, terlalu banyak. Si habis, si. Jadi berserak suara itu katanya. Ya siapa mau maju? Padahal yang orang sana mereka sepakat itu si Anu aja maju. Seperti itu kira-kira. Waktu ngumpul, karena kawan ini suka berpolitik juga. Ya, anaknya satu, jadi dia tahu budaya Batak. Anaknya satu perempuan pengacara, menikah dengan pengacara Batak, baru lahir anak mereka. Jadi rupanya, jadi tahu mereka budaya Batak. Itulah orang Batak dikatakan satu prinsip ini. Dang diho, dan diau, kumagorma dineku. Bisa dipahami ya? Kira-kira itu. Tak perlu semua gak jadi, biarkan sama si Pelebegu jadi. Asal gak sama dia, gak sama aku pun gak apa-apa. Ini sombong. Menaju cerita begitu. Waduh, Pak Gembala langsung diam. Memang itu salah satu pencobaan bagi kita. Saya mau hebat, saya mau benteng. Ya, teal. Apa lagi? Sudah tahu. Jangan sombong. Ya, nggak ada. Enggak Bapak Gembala diam saja. Karena dia menikah, helanya orang Batak, pengacara lah. Tuhan. Itu tadi cobaan yang kedua, mau memiliki kerajaan. Sombong. Apapun yang terjadi, saudara Bapak Gembala tiap pagi berlutut minta ke Tuhan, tolonglah berkati gereja ini. Entah kapan Tuhan mau tolong, nggak tahu. Tetapi itulah tangisan seorang hamba Tuhan. Berharap kepada manusia, Tuhan yang tahu. Di Bapak Gembala tadi sedikit, ada kira-kira 12 hamba Tuhan. Hari Senin di pastori harus berapa? Jadi andai nanti ada jemaat yang tertolong ya makanannya, boleh bergabung berapa orang mungkin ya. Seperti biasa yang kemarin itu, yang pernah acara sini, kalau boleh ada yang lebih lagi bisa membantu untuk hal itu, tolong nanti bicarakan kepada Bapak Gembala yang amin. Kira-kira bersedia Bapak Ibu melayani hamba-hamba Tuhan? Amin. Seadanya. Kalau saudara mau kasih ya ikan teri, no problem kalau memang itu. Ya. Biarlah Tuhan yang bekerja di hati. Ya, Bapak Gembala tahu kesulitan jemaat, tetapi mari kita melayani Tuhan. Amin. Ya, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Tuhan mengingat semuanya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau menang dalam pencobaan. Kita mau menang dalam peperangan di dunia ini. Ada satu tadi pujian kaum pria kita belajar ya, sangat sederhana tetapi bisa memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ada teksnya? Yang kupercaya Yesus saja. Yesus andalan kita, Yesus yang kita kasihi, Yesus yang kita cintai.
meningkatkan kepercayaan kita kepada Yesus. Kepada Yesus telah rela mati dan Dia telah menang dalam cobaan dan peperangan. Mari kita tingkatkan kasih kita kepada Tuhan dan mengasihi sesama kita pekerjaan Tuhan. Mari kita tingkatkan cinta kita kepada Yesus saja. Semua tawaran iblis tadi tentang semuanya tanpa Yesus akan menjatuhkan kita. Siapa diri kita sehingga Tuhan rela mati bagi saya dan saudara? Kita hargai Dia dengan melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Tuhan yang menentukan keselamatan kita, bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan jika Tuhan mau percaya kepada Dia. Saudara diselamatkan dari sakit penyakit karena Tuhan. Saudara diselamatkan dari sakit hati karena Tuhan. Dan banyak lagi pencurahan yang lain. Sekali lagi nyanyikan hanya jemaat. Bapak Gembala mau mendengar apakah saudara sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan. Yang ku percaya,
luar biasa SLB, mereka berhasil dan tetap rendah hati melayani Tuhan. Wartawan datang ke tempat itu, ada yang buta, ada tunarungu, lengkap penderitaan di sekolah itu. Mereka yang bisa melihat, yang bisa mendengar, mencoba mendengar apa yang diucapkan atau apa yang diterjemahkan oleh penerjemah dengan gerakannya. Dikatakan, siapa Tuhanmu? Dan ada maju ke depan yang cacat mengatakan, Tuhan Yesus. Engkau tahu Dia Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Engkau tahu Dia baik, Maha baik? Mereka katakan Maha baik. Semua senang mendengar pertanyaan itu dan jawaban benar. Pertanyaan terakhir, kata wartawan itu, jawab dengan jujur. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kalian cacat? Kenapa engkau buta? Kenapa tidak bisa mendengar? Semua tertunduk. Kenapa pincang? Kenapa lumpuh? Kenapa diizinkan hidup? Menderita. Semua tertunduk. Bahkan orang tua yang hadir tertunduk dan menangis. Apakah Tuhan mengasihimu? Kenapa cacat? Dan seorang anak maju ke depan yang cacat dan menulis di papan tulis, kami cacat karena kehendak Tuhan, tapi kami tetap mengasihi Dia. Dia sayang kami. Wartawan itu menangis. Seringkali kita dapat cobaan sedikit, kita sakit hati sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan, tidak mau beribadah. Ketahuilah Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Hanya remnya saja kita angkat pujiannya. Sebab siapakah diriku, siapa Anda? Dapat Tuhan. Dia pujian dengan kasih Kristus. Opung Benjamin Boru tampil ke depan berdoa. Setiap pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Walaupun terkadang kami Tuhan menyadari akan setiap hidup kami ini seringkali Bapa tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun Tuhan tidak melihat segala kekurangan kami. Walaupun kami Tuhan seringkali mendukakan hati-Mu dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami ya Bapa. Tapi Tuhan, Engkau tidak melihat segala apa yang kami perbuat. Kasih setia-Mu terus Bapa mengalir, memelihara hidup kami sampai saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, agar kami tetap senantiasa terus beribadah kepada-Mu ya Allahku. Walaupun kami diperhadapkan dalam segala percobaan, masalah tantangan hidup ya Bapa, Tuhan Yesus, janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu yang senantiasa terus menyertai hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami jemaat-Mu di tempat ini memandang akan setiap masalah pencobaan yang diperhadapkan kepada kami.
Tapi biarlah kami tetap terus berpengharapan kepada-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Yesus, Tuhan yang lebih besar dari segala masalah pencobaan yang diperhadapkan kepada kami. Jangan biarkan si iblis Tuhan menang akan setiap hidup kami ini Bapa. Tapi biarlah kuasa-Mu terus menuntun hidup kami. Allah Roh Kudus terus memegang tangan kami ya Bapa, agar kami tetap selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami, menguatkan kami ya Bapa, jemaat-Mu terlebih di tempat ini ya Tuhan. Agar kami tetap setia terus melayani Engkau, agar kami tetap terus setia dan taat, menjadi teladan ya Bapa, dimanapun kami berada dalam setiap perbuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat hari ini ya Bapa. Mari Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh subur di dalam hidup kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan boleh tumbuh. Iman percaya kami boleh semakin bertumbuh dan kuat Bapa. Dan setiap hidup kami boleh semakin berbuah, menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan jemaat-Mu ini Bapa menjauh daripada-Mu ya Tuhan, oleh karena masalah pencobaan. Jangan biarkan jemaat-Mu di tempat ini menjauh dari persekutuan di tempat ini ya Bapa. Sebab di dalam persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh saling dikuatkan, kami boleh saling membangun ya Bapa. Iman percaya kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dalam setiap apapun yang diperhadapkan kepada kami, sakit, penyakit, masalah, persoalan Bapa, kami percaya tiada yang sukar bagi-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, agar kami tetap setia Bapa, sampai pada akhirnya nanti Tuhan Engkau memanggil kami ya Bapa. Kami mendapatkan mahkota yang indah, surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi kami, yaitu surga yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah berlari dalam menaburkan kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Berikan dia kekuatan, semangat dan sukacita. Berkati pelayanannya, berikan dia terus kesehatan ya Bapa. Senantiasa terus kami boleh bersama-sama maju di dalam melayani Tuhan. Berkati rumah tangganya, keluarganya, apapun yang menjadi pergumulannya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, yang tetap senantiasa memberkati, menyediakan dalam segala apapun yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu saat hari ini. Biarlah kami bawa firman-Mu ya Bapa, untuk kami boleh menjadi teladan, untuk kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dengar satu ujian, diiringi persaudaraan kita, hari-hari ku lalui bersama Yesus.